Kamera rolling, action. Dari awal. Oh. Action. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Nevermore. Pada video kali ini, aku, Arum, akan memimpin sebagai host. Di video ini, aku bersama dengan Tasya Syarza alias Tasya Grey. teman-teman tahu gak kita mau review apa nih sekarang? Apa ya kira-kira ya? Aduh, ini apa sih? Anime apa sih ini? Kira-kira ini. Tahu kayak gimana? Yang ini. Ya perasaan. Nah, ini judulnya One Piece. One Piece. Apapun bacanya One Piece, apapun itu Avengers Sevenfold musiknya. Sevenfold musiknya. Dirgat. Dah bagus. Oh ya, disclaimer guys, buat kalian yang belum nonton dan sangat tidak suka dengan spoiler, Iya, lebih spoiler. baik kalian skip dulu. Ya, karena udah pasti konten ini tuh mengandung spoiler banget. Jadi maaf ya. Nah, teman-teman semua tahu kan kemarin Netflix akhirnya merilis season 1 dari live action anime One Piece. Iya, padahal itu udah ada ya castingnya dari 2021. Kita tuh nunggu lama banget. Lama banget. Iya. Dan kita sangat sabar. Tapi waktu pas muncul si castingnya itu agak-agak skeptis nggak kamu ngeliatnya kayak sebelum di make up, sebelum Iya. dikasih kostumnya kayak pas muncul Emily Rudd, terus jadi Nami kan itu nggak cocok. Iya, Dikira kayak kita nggak nggak cocok kelihatan aja. gitu awalnya tuh nggak cocok. Apalagi si ya ada beberapa fans lah yang menyebutkan Usopp tuh hidungnya Iya, panjang. bener. Cuman kan ya ini kan versi nyatanya. Nyatanya mana ada manusia kayak gitu. Sanji juga kan waktu itu ada yang komen kan Sanji. Alisnya juga keriting. Kayak mana ada manusia kayak gitu. Iya. Luffy juga rambutnya kan keriting. Bener. si aktornya padahal di anime tidak begitu. Ya, tidak begitu. Itulah yang mereka bilang. Tapi ternyata One Piece versi live action itu membuka episode pertama dengan sangat apik. Keren guys, keren. keren banget guys. Asli. Jujur buat sebuah live action anime gitu kan. Anime Iya. tuh kan kayak udah dunia yang gak masuk akal. Tapi live actionnya tuh gak cringe. Terus Padahal udah banyak kayak yang ngomong kayak pasti anime tuh gagal kalau Iya. dijadiin live action karena udah beberapa kali kan. contohnya Saya. Iya, pada contohnya skeptis. tuh kayak Dragon Ball. ya terus Udah itu mah udah masuk kategori haram. Dragon Ball, Attack on Titan. Udah itu. anggap aja nggak ada ya guys. Anggap aja nggak ada. Ya kita anggap aja nggak ada. Pokoknya ini selain yang ini yang bagus tuh cuman Rurouni no Kenshin Iya itu kataku. pemerannya juga kan yang main. Iya, pemerannya juga. Nah kita masuk ke pemeran dulu kali ya. Iya, pemerannya. Nah, pemerannya tuh kan ada yang meranin Luffy itu kan Iñaki Godoy, terus Iya. yang main Zoro tuh Makenyu. Makenyu. Nah itu dia yang main. Iya, yang main Zoro itu. Iya, Aduh, itu, aduh. Mas Zoro. Siapa yang tiap episode nontonnya senyum-senyum? Iya. Saya bang, saya. Mama saya aja waktu nonton gini. Sepanjang episode ngeliat Zoro. Udah beres nonton pun selalu mimpi indah. Iya. Terima kasih kepada Mas Makenyu yang berhasil memerankan Walaupun so Zoro. cool ya, so cool Iya. bener-bener gini. So cool So banget. cool banget. Tapi memang cool. Iya, memang di komiknya memang cool dia. Nah terus yang main Sanji itu ada Taz Skylar, sama yang main Usopp itu Jacob. Terus yang main Nami Emily Rudd. Pokoknya di episode pertama ini tuh jadi gerbang pembuka ya bagi para penonton buat mengetahui siapa aja nih karakter penting di serial ini. Terus apa motivasi mereka gitu melakukan perjalanan menuju sebuah tempat bernama One Piece tuh. Nah, kredit penting dari live action ini tentu saja kepada penulisnya yaitu Eiichiro Oda Sensei yang telah berhasil membuat serial ini menjadi live action karena kan pemerannya juga beliau tuh ikut memilih Iya, gitu. memilih casting. Kemarin juga kan ada video tentang si pemeran Luffy si Inaki ke studionya Eiichiro Oda. Iya, bener. Terus kan, Iya. kan terus si Sensei itu bilang aku gak bisa bayangin orang lain meranin Luffy selain kamu katanya. Emang terlahir menjadi Pokoknya emang Terharu sih, iya, emang itu mantap. terharu banget kayak si pemeran si aktornya itu juga sampai berkaca-kaca gitu. Iya.
Nah, terus kan apa si ceritanya juga kan dibantu diramu oleh Eiichiro Oda, terus termasuk dari apa ceritanya tuh dibuat lebih mulus, terus lebih ringkas. Kan sebenarnya season 1 itu kalau dari anime itu ada 45 gitu. Punya episodenya banyak banget lah. Tapi di live action kan diringkas jadi cuma 8 episode. Walaupun sebenarnya ceritanya tuh agak dicampur sama di season-season yang lain gitu. Oke. Sebenarnya kan di anime tuh kadang kalau bisa dijadiin live action tuh kayak aneh gitu, Iya, awkward. aneh, bakal over the top kalau kita Iya. ngelihatnya itu. Tapi kalau di sini pertemanannya tuh lancar gitu, chemistry-nya dapet. Bahkan yang biasanya kan yang menonjol tuh cuma satu karakter kan ya. Tapi di film live action itu kalau kataku semua karakter itu kelihatan gitu, nggak ada yang misalnya yang ini kurang, terus misalnya yang ini lebih menonjol. Tapi kataku mah semuanya itu keren banget aktingnya. Oh iya, bentar, ada yang mau aku bahas. Nah, terus kan walaupun emang nih ada apa adegan-adegannya tuh yang diloncat-loncat kan, terus nggak sesuai sama anime. Tapi kadang ada beberapa orang yang berharapnya itu nggak sama banget kayak anime. Kayak kemarin lihat di dia tuh nge-review One Piece dengan rating 6. Gara-gara apa? Gara-gara scene-nya itu banyak dari source original. Dia bilang kayak gitu, cuman nggak usah didengar lah. Ada Review yang di dari Twitter dia itu kan ya, waktu aku lihat juga. Jadi kan ya emang beda-beda ya orang, ada yang pengen sama banget sama serial aslinya, tapi ada juga yang pengen harus lebih kreatif Iya. lah gitu. Percis lah, iya percis kayak waktu KKN kan. Iya, Orang kayak pada gitu. protes gitu kayak kok ini mirip banget sama ininya kayak ceritanya. Ada juga orang yang kayak ya udah gitu, ini kan sesuai sama waktu cerita di thread Twitternya itu. Tapi ada juga orang yang kayak ya kreatif dikit lah gitu, Iya, maksudnya iya, beda-beda kayak dikit gitu, kan, kayak jadi gitu. pro kontra kayak gitu. Nah ini nih yang penting selain itu juga CGI sama sinematografinya, ih gila bagus banget. Aku suka banget itu, color gradingnya keren banget. Terus kayak rapi ya, bener-bener rapi banget gitu, terus mengesankan juga. Sama ini nih, selain CGI sama sinematografinya juga ditambah sama acting para pemainnya juga tuh. Iya, Udah keren banget itu. Keren banget. Sama fighting scene yang pas apa sih si Shanks diserang itu, bukan Iya. diserang sih, ya direndahkan sama bajak laut lain. Terus kan tim apa krunya tuh pada ngebantu kayak dar. Ya, Keren banget. Kameranya juga bagus ya. Iya, ya keren banget. betul. Ih. One take-nya bagus juga. Sama yang kataku Zoro juga yang sama siapa sih itu yang namanya Mihawk ya? Iya, Yang Mihawk. sama Mihawk itu kataku juga keren sih waktu dia, apalagi waktu ngemuterin pedang. Iya. Gokil banget anjir. Mas tampan. Tidak bisa berhenti tersenyum. Iya. capek tersenyum. Secara umum kan live action One Piece ini udah cukup baik, bahkan menurut dari ekspektasi aku ini udah jauh banget lah dari ekspektasi, bagus banget. Terus apa sih kan istilahnya mah menerjemahkan komik yang gak masuk akal di dunia nyata tapi bisa berhasil gitu. Tapi seenggaknya kan jadi kayak kita bisa ngelihat gitu versi nyata Luffy dan kawan-kawan Iya. dalam perjalanannya untuk mencapai impian mereka gitu. Kan mereka pas di episode terakhir tuh ada tuh mereka apa sih? Pakai tong terus kakinya dinaikin tuh sebutin impian mereka masing-masing gitu. Nah, terus kan alur ceritanya tuh coba. Alur ceritanya tuh dibikin maju sama mundur, tapi tenang aja, kalian nggak akan pusing kalau nonton itu karena dijelasinnya jelas banget ya itu, maksudnya nggak bikin pusing kan, karena suka ada yang ini dikira kita tuh diceritain hari itu kan, ternyata waduh. Udah lanjutin. Oh, lanjut aja. Sampai mana sih tadi? Ternyata alurnya tuh tetap bagus gitu, enak didengar, ditontonnya walaupun maju mundur. Ternyata alurnya tuh tetap bagus gitu walaupun si alurnya tuh maju sama mundur. Biasanya kan kalau ada yang campuran kayak gitu maju mundur kita tuh pusing gitu. Kadang dikira kita itu flashback kalau yang nggak bisa bikin filmnya, tapi ternyata ini tuh yang sekarang terjadi gitu, present kayak gitu. Tapi ini bisa dijelasin banget terus secara rinci. Nah, aku kan gak ngikutin One Piece. Salah satu yang misalnya itu cuman kayak suka artnya doang, terus suka beli merchandise-nya, tapi bener-bener gak ngikutin mangganya, terus gak ngikutin animenya, gak ngikutin yang One Piece banget lah. Tapi pas aku nonton ini itu bener-bener ngerti banget gitu, kayak ceritanya mau kemana, terus dijelasin juga karakter-karakter ini kayak gimana kayak gitu. Kalau dia kan banyak
One Piece gitu kan, dia penyanyi One Piece banget sampai kemana-mana One Piece gitu. Populer Jadi banget. iya, jadi dia kayak udah lop-lop sama One Piece, mulai Oh iya. vulgar. Nah kan terus kan itu kan diceritain masa lalunya kan. Cuman kalau misalnya nih kan nanti di apa sih sebelum time skip kan yang pas kan di situ ada diceritain lagi kan masa lalu si Luffy. Cuman kan kalau misalnya live actionnya nyampe sana, itu aktornya bisa dapat yang sama nggak sih? Apa Iya, enggak? oh Tapi iya. kan dia aktor si Luffy kecil pasti udah gede gitu. Iya. Jadi kayak ya kita semoga aja Iya, nanti semoga aja lah. ya gimana ntar aja lah. Siapa tahu kayak Harry Potter ditunggu dia gede. Iya betul. Iya bisa jadi ya. Ya kan karena saking hebatnya penulisan buat live action ini, buat orang-orang yang gak ngikutin One Piece Iya, kan kayak aku. mudah dimengerti gitu. Iya, benar. Jadi kayak nggak banyak fillernya lah kan Iya, kalau di animenya tuh Langsung. lama banget. Pokoknya ini kan walaupun tersaji di versi live action, tapi sama sekali nggak menghilangkan esensi penting ya dari setiap ceritanya. Iya, Iya. cerita utamanya selalu ada gitu. Walaupun ada yang agak Ada lah di-skip yang gitu. Terus ada yang katanya diubah-ubah dikit ya kayak karakternya. Kayak Usopp sama kayak ciuman. Iya, pantas kan Usopp hidungnya panjang Iya. tuh, pantas nggak panjang ternyata Iya. buat itu. Biar bisa ciuman. Ntar kalau panjang nyolok ke sini maksudnya. Padahal di anime tidak begitu. Tidak begitu. Tapi nggak apa-apa, Usoppnya manis. Ya, aku suka Usopp. Sekarang gini deh, scene yang menurut kamu paling keren. Yang menurut aku keren adalah waktu Sanji lagi gelut, itu pantatnya seksi banget. Aku sama kan nonton gini kan sama mamaku juga nonton One Piece. Ternyata pas adegan yang di akhir itu yang lagi gelut sama si Zoro, dibantu Zoronya tuh yang ngelawan pas di pasukan yang Arlong Park, Arlongnya itu. Ada tuh dia yang nendang. Wah, aku salfok itu ke bagian bawah kayak gini langsung. Sangat mantap. Iya, terus setelah itu juga aku tuh seneng banget sama Arlong. Kenapa? Suaranya seksi. Iya, Arlong Suaranya itu kalau ngomong kayak bukan David Foster, kayak Kenny Roger. Kenny Roger itu kalau ngomong kayak gitu suaranya kayak enak banget anjir. Iya. Meleleh. pasti dia habis makan Hexos. Ya. Kita nggak dipromosiin ya guys, kita nggak Iya. dipromosiin sama Hexos. Kalau misalnya menurut aku juga setuju sih sebenarnya final dari season 1 itu emang apa beranteman di Arlong Park itu yang Iya. paling aku terus tunggu. kamu ini aku ada adegan yang agak nangis tahu maksudnya kaca-kaca waktu si Jeff bagian si Jeff sama Sanjinya itu waktu yang berpisah sama yang dianya ngomong makan kaki sendiri. Iya, itu- Aku nggak tahu nyelek tuh di situ tiba-tiba pengen nangis tuh asli. Itu berarti bisa tuh bikin ceritanya yang kayak gitu, bikin kita tuh kayak ya terhanyut gitulah sama ceritanya. Nah terus nih ya guys, sabah baca urang mahnya. Kemarin teh asa ada berita gosip. Jadi kan nggak sih kalian sadar nggak gitu pas hari tayangnya One Piece live action akhirnya tayang tuh kan pas tanggal 31 Agustus. Biasanya kan kalau para hari tayang kayak gitu kan termasuk hari besar kan. Kenapa gitu para aktor dan aktrisnya tuh nggak promosiin di Instagramnya? Biasanya kan kalau itu bahkan sebelum muncul tuh udah kayak menanti gini kan, mengantisipasi bakal ada film ini, Iya. langsung ngepost kayak gitulah. Ini mah kan nggak ada ya. Iya nggak ada gitu. Nah rumor-rumornya tuh ada sedikit konflik dengan pihak Hollywood. Jadi si pihak Hollywood tuh nggak mau menyetujui tentang bukan penghasilan sih istilahnya tuh kayak Iya penghasilnya tuh dibagi dengan lebih adil gitu. Katanya. Iya katanya. Tapi Pokoknya saat katanya ini tuh- gitu sih, sekarang tuh lagi kayak gitu Hollywood, makanya sekarang banyak yang demo kan. Iya Yang banyak kayak yang gitu. demo. Bahkan Falak juga demo. Pernahkah kalian di Falak? Pernahkah kalian di demo Falak? Beraninya itu Beraninya gila ke Falak. aku Gue mah disamperin takut di ya. Bahkan pemeran Falak pun kayak gitu. Jadi dia tuh kayak minta kayak dikasih tau lah bayarannya tuh gitu. Ini mah kan transparan bener. Ya terus lebih Secara adil gitu. transparan. Ya, jadi rumornya gara-gara itu sih. Jadi mereka tuh menolak untuk promosi. Jadi sebenarnya ini juga maju mundur mau review. Takutnya kita malah jadi promosi. Tapi kan sebenarnya dengan meledaknya penonton di Netflix, kemungkinan kan season 2-nya dilanjutkan. Iya, semoga aja sih. Semoga. Soalnya kan keren loh gitu. Iya, Masa keren banget. cuma season 1 doang? Aku kan yang nggak ngikutin One Piece aja keren banget gitu. Kalau kata aku yang ngikutin One Piece, kalau kata kamu keren banget Keren juga kan. banget. Dia aja ngikutin Lebih One dari Piece, ya. ekspektasi aku lah.
Iya. Padahal udah ada yang bilang kan kayak ini mah bakalan gagal atau bakalan gimana. Ternyata anjir enggak, bagus banget sih. Bagus. Cocok gitu, yang pemeran Luffy juga cocok. Dia senyum. Dia tuh kan mukanya kayak senyum-senyum terus, tapi pas dia mukanya serius, kelihatan serius, nggak aneh gitu. Cocok banget. Pokoknya kalau ada season 2, ada open casting, saya mau ikutan jadi Nico Robin. Siap-siap kalian yang suka Nico Robin. Saya mau ikutan casting, iya. Jadi berkerudung. Jadi hijaber. Hijaber. Jadi muslimah, nanti dia Nico Robin tiap hari pakai gamis. Iya. Enggak ada apa itu. No. Nah, haram ukhti. Nah, terus kan beberapa protesan dari fans itu kan yang pertama tuh Luffy kenapa dia pakai sepatu gitu kan di live action. Oh iya ya, kalau di komiknya kan enggak kan? Di komik kan ciri khas konyolnya Luffy tuh paling pertama tuh ya dari sendalnya gitu. Dia pakai sendal terus. Oh, sendal. Nah, sendal butut lah istilahnya. Kayak nggak pantas buat dipakai juga tuh sendal. Tapi di live actionnya pakai sepatu. Cuman kan itu karena untuk safety. Gitu. Ya terserah dong, duit Luffy, terserah mau Luffy pakai sendal mau nggak pakai sendal kan. Selama iya. Selama Eiichiro udah approve berarti ya nggak apa-apa. Banyak protes banget. Maaf. Jangan serang aku guys. Iya. Ini cuman opini, kalian punya opini, aku punya opini. Bercanda. Jangan marah-marah ya, gak apa-apa deh yang marah-marah. Jadi apa? Boleh gak tuh? Jangan deh, jangan. Jadi nggak boleh. Jangan marahin aku guys. Oke. Oh terus ini juga guys, ternyata rekan saya tuh suka gambar yang kayak gini. Rekan saya tuh suka gambar yang kayak gini. Oh, guys. sebenarnya gambaran teman aku guys, namanya Hikami guys. Gak ada yang kami adanya juga Arum Nastiti nih gambarnya ini. Boleh ya. Parah banget guys ternyata. Iya. Credit to Hikami. Oh, ini deh. Aktor yang menurut kamu paling keren di situ. Kalau kata aku semua sih aku suka, tapi kalau yang di hati aku Usopp. Nggak tahu aku asalnya suka Zoro. Waktu ngeliat castingnya Makenyu kan aku dulu ngikutin banget Makenyu waktu masih main sama Nana Komatsu di Dorama. Aku ngikutin kelihatan tua ngikutin banget waktu mereka main. Tapi nggak tahu kenapa pas film ini rilis aku jadi suka Usopp. Dia tuh lucu banget wajahnya, terus tingkah lakunya juga aku suka, baik banget pokoknya dia. Kalau kamu? Kalau aku sih kalau misalnya dari segi aktor sama karakternya aku paling suka Bagi. Iya sih, Bagi bener. Dia, iya si Badut. Itu keren loh, walaupun ya aslinya juga ganteng. Aku udah ngecengin. Udah ngecengin. Sebenarnya Bagi itu kan kalau misalnya emang di manganya juga pas awal-awal kemunculan dia tuh emang karakternya tuh kayak yang serem gitu. Dan emang berhasil dibikin kayak serem banget gitu. Serem, tapi tetap karismatik gitu loh. Iya benar. Terus kan pas udah dia dikalahin Luffy, udah aja dia tuh keseramannya tuh hilang jadi kocak gitu. Dan benar-benar membadut. Iya benar-benar badut, stupid clown gitu. Iya. Cloud. Terus kan asalnya ada yang ngomong dua kan kayak nggak akan ada yang bisa tuh bikin Bagi kalau di live action. Terus ada yang kedua lagi nggak akan ada yang bisa bikin Arlong karena hidungnya kan kayak itu. Sekarang terbukti kan bisa. Makanya kalian mending diem aja. Emang bisa bikin live action sih? Iya, bercanda. Bercanda. Aku juga nggak bisa sih. Ya, betul. Nah, aku juga suka sama pas scene Kapten Kuro akhirnya tuh nge-reveal jati dirinya kan. Yang pas dia keliling-keliling rumah tuh kayak dapet banget Kapten Kuronya gitu. Asli sih itu keren. Nah, yang menurut aku kurang tuh paling cuman scene pas Luffy tenggelam terus mau ditolong Mas Shanks kan yang Luffy masih kecil. Nah, itu kurang dramatis padahal kan kalau di komiknya gimana? Iya. Banget kan. Aslinya tuh kayak yang bikin Luffy pengen banget apa sih yang Luffy Nge-repay. Iya, jadi yang bikin dia respect banget sama Shanks tuh dari situ juga kan sangat ngaruh gitu. Padahal kan kalau misalnya di animenya tuh mereka nggak di atas kapal gitu, gelut sama si belut laut teh. Tapi itu belut. Itu belut. Saya kira apaan itu? Sudah dicupak tabrak. Nah kan di animenya mah jadi lebih kerasa gitu gelut di air tuh emang kelihatan gelut gitu, kenapa tangannya bisa sampai buntu.
Bahkan si Sengista kan punya haki gitu yang makanya si belutnya teh pas diliatin Liatin doang matanya juga ya. dia langsung pergi. Kabur. Cuman aneh di atas kapal gigitnya gimana? Luffy waktu jatuh ke air dia bisa berenang gak sih kalau di komik? Enggak. Kok bajak laut nggak bisa berenang sih? Nah, itu gara-gara Iya. dia makan buah iblis. Oh, yang di laut itu ya kelemahannya. Iya, kelemahannya di situ. One Piece. Tahu dia tahu. Dalil One Piece. Iya. Astaga. Pantesan waktu aku lihat kayak kenapa Luffy nggak langsung berenang aja waktu sama Arlong juga kan waktu di restoran itu. Kan dia tenggelam terus diselamatin sama Sanji. Aku tuh aneh banget kayak kenapa dia tenggelam, kan dia bajak laut. Ternyata ini alasannya. Itulah alasannya. Dia cuma lemah sama air laut. Sama kamu lemah juga. Aku maunya sama Mas Jojor. Mas Jojor. Ada lagi nggak One Piece atau habis? Habis sih sebenarnya, selainnya juga udah habis. Ya udahlah. Ada yang mau dibahas detail nggak? Yang misalnya yang kalian sampai berkesan banget atau yang menurut kalian di bagian itu adegan itu kurang gitu? Oh Selain ini yang tadi. Ini deh. Terus kan case-nya tuh emang yang cocok tuh banyak. Cuman ada beberapa yang ras aslinya di serial sama di live action tuh Beda ya. beda jauh gitu Ya, Kayak yang itu bukan sih, siapa kakaknya Nami? Iya, si Nojiko beda. Terus siapa lagi ya? Ada dah. Ting poho tapi di anime tidak begitu. Pokoknya intinya mah kayak gitulah. Respon Iya. kita tuh kayak aku juga pas nonton emang ini siapa gitu enggak ngeh kan. Terus pas lihat oh iya Nojiko. Nah, soalnya di anime tidak begitu. Jadi aku sempat bingung. Ada lagi Cak, sebagai orang yang baru pertama kali menonton, Apa ya? menurut kamu sebagai Udah sih menurut aku mah rame bet. rame Terus lah ya. itu tuh yang jadi si Nami mirip sama itu Robin yang di Stranger Things. Rada mirip Robin? dikit. Iya, Robin yang jualan es krim. Robin. Iya, Robin. Robin. Nico Robin. Oh, masih mikirin Stranger Things. Iya, aku kan mau casting Nico Iya, Robin, iya. jadi Jadi, kepikiran, udah prepare si ini, kepalanya aduh. tuh. Coba nanti Iya, Emma Hawke ya yang jadi Stranger Iya, Things gitu. nanti Iya, kita bener ya. komparasikan, mirip banget, sumpah. Soalnya cool gitu lah. Tapi waktu aku nonton One Piece kok itu ya, aku nonton One Piece-nya kayak udah dewasa banget, apa salah channel gitu? Aku kan nonton waktu di SM. Kayak ada parodi ya itu, tapi One Piece loh kostumnya. Tapi kenapa ya adegannya kayak brutal banget? Di anime tidak begitu. Tidak begitu. Itu kan sangat tidak begitu. Perasaan aku nonton One Piece, terus Game of Thrones, tapi orang lain cerita ada naga, kok aku Ini jangan beda? dicontoh guys. Ini Beda jangan lihat ya, dicontoh. itu kan di situs itu kan yang tahu-tahu aja. yang taubat Yang saja. tobat aja. Nanti dia minta link lagi. oh iya, kode nuklir. Nanti dikasih kode. Kode nuklir. Gom. Mati dari tadi guys. Ini nih wajib nih siksa neraka. Nah ini Nanti- dicatat. Nanti pas review siksa Jadi dia neraka. pas Dev minta tolong tuh di mute gitu. Jadi kayak Kasian banget di mute. Padahal gue gak masuk politik ya, tapi gue juga. udah di play belum? Udah ulangi lagi ya, mohon maaf. Jadi kan nih guys, fun fact juga, tapi menurut aku ini menarik. Jadi si casting One Piece tuh kan ada video-video mereka interview lagi main game atau apalah. Mereka tuh in karakter banget gitu. Padahal mereka tuh lagi interview ya, tapi tetap Udah kayak aslinya aja gitu, nggak acting. itu emang karakter mereka. Jadi diri sendiri. Apalagi dengerin ketawanya si Ty Skylar tuh yang jadi Sanji. Heeh. Iya. Terus Luffy juga ya, Luffy kayak nggak acting iya. tahu, kayak di real life kayak gitu, terus di live action kemarin juga kayak gitu, ya udah apa adanya aja itu kayaknya. Kemarin juga apa ada lihat interview, pokoknya Luffy tuh Iya. si Nakinya tuh hampir spoiler kayak emang on banget gitu. Kayak cocok banget, udah Luffy banget tuh kayak. Terus yang ngingetin tuh si pemeran Naminya kayak Iya ya bener. Cocok. Ya dia udah kayak kayak udah solid banget gitu setiap karakternya, asli. cocok lah. Terus ini selanjutnya juga
Yaitu Nami. Ih, gila. Sebuah Asli ya. fenomena Dia ini, yang guys. bikin mapnya justru kan ya. Ih. Yang bikin mapnya. Biasanya kan kalau cewek buka Google Map disuruh kayak coba buka Google Map, disuruh lurus ke kanan, Iya. disuruh ke kiri lurus. Nah itulah kita sebagai wanita ya. Jadi memang kita tidak menyalahkan orang-orang suka ngomong gitu ya. Memang benar Emang itu. benar Iya. itu emang. Kita tuh emang blow on kalau naik Iya motor. bener. Tapi di film ini gila Nami keren banget. Dia jadi navigatornya. Itu termasuk sebuah fenomena. Iya, Karena jarang banget fenomena alam. Fenomena bener-bener. Iya. Fenomena gender. Enggak. Jangan bawa-bawa gender. Ya, maaf guys. Jadi begitu. Terus lagi. oh iya terus itu kan di One Piece ada yang flashback kayak itu yang waktu pada masih kecil. Terus kamu ngeliat nggak Zoro waktu masih kecilnya? Itu mirip teman kita, tahu mirip Isan. Aku ngeliat temen Isan tuh. Isan kalau kamu nonton ini, kamu mirip Zoro waktu Iya, kecil. Goks, keren banget. Nanti ada fotonya, foto Zoronya. Oh, kita bisa. Jangan guys. Jangan. Privasi. Iya, privasi. Pokoknya teman kita tuh mirip banget Zoro yang kecil itu. Bayangin aja lah. Bayangin aja. Bayangin aja lah. Setampan itu. Yeay. Tampan banget. Ganteng banget. Lanjut. Udah. Sekarang scoring deh menurut kamu seberapa? Scoring dari aku yang ngikutin One Piece, kalau kataku bit over the top tapi overall good. Aku suka banget jadi aku kasih skor 9. Dari aku ya, karena ini sangat melebihi ekspektasiku, dari aku 9,5. Asik. Mama aku juga suka guys, jangan salah mamaku nonton One Piece dari awal sampai akhir, mamaku ngasih 95 juga. Emang Hashtag keren kita banget tunggu sih. season 2, kita Iya, tunggu season 2. Nico Robin. Iya, Nico pengen Robin. lihat Nico Robin nggak sih? Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Sekarang kita akan membahas serial Dari webtoon Korea. dari Korea, Yaitu yaitu Mask Mask Girl. Girl. Dia juga dapat adaptasi untuk menjadi bukan live action sih, cuman istilahnya bukan live action gitu. jadi drama aja lah. Iya, jadi drama Adaptasi drakor, drama. guys. Drakor. Nah, judulnya itu sama kayak judul webtoonnya, yaitu Mask. Kita udah sebut gak sih tadi? Udah. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yaitu Mask Girl. Nah, Ini sinopsisnya ya. Ya, silakan akan dibacakan Aruna Iya. Nah, Mask Girl itu mengikuti cerita tentang si karakternya itu namanya Kim Momi. Nah, dia tuh seorang wanita yang bercita-cita pengen jadi idola. Tahu kan idola tuh charmnya tuh sangat Jadi performer. performer, cantik dan menawan dan menyenangkan. Tapi tampangnya tuh Tidak mendukung. tidak mendukung. Orang tuanya pun menolak mentah-mentah mimpinya. Iya, kasihan banget sih. Iya, tapi sebenarnya dia nggak menyerah guys. Dia tetap menyalurkan hobi idolanya, Bakatnya itu. bakat idolanya itu terus-menerus sampai dia gede. Akhirnya dia tuh bisa bekerja di sebuah perusahaan kan. Nah, siang-siang tuh dia jadi pekerja pegawai ya, kantoran pekerja kantoran. gitu. Tapi malam-malam dia ngapain? Menjadi pesona streamer Mask God. Girl. Di situ streamingan. Beda, Dia streamingan dia. Kayak siapa? Jangan bilang-bilang sebenarnya dia punya OnlyFans. Iya. Dia punya OnlyFans. Yang butuh linknya silakan DM. Nah, DM aja ke Instagramnya Tapi nanti. nggak akan dibales. Nah, pendapat kamu nih tentang Mask Girl. Pendapat aku ya nggak tahu kenapa ya orang-orang zaman sekarang tuh mudah banget menilai dari fisiknya gitu. Ya. Padahal misalnya skillnya tuh udah bagus banget, udah jagoan banget, bahkan melebihi, bahkan skillnya tuh bisa melebihi dari yang ngejeknya itu. Iya. Ya, benar. Tapi buat apa gitu punya skill yang bagus kalau tampang tidak mendukung? Gitu. Gitu Menurut ya. masker itu begitu. Menurut mereka tuh begitu. Makanya dia pakai mask. Iya. Dia pakai mask Girl. Nah, gitu. Apalagi standar di Korea kan Iya, standar di Korea tuh kan cukup tinggi ya, beauty makanya standarnya tuh. ya. makanya kenapa ya nggak jarang juga sih banyak banget yang oplas gitu kan. Iya. Karena ya gitu. Terus aku pikir series ini juga bakalan muter-muter aja gitu di sekitar looks-nya. Kebayang aku ya, terus bakalan boring gitu ke ceritanya.
Tapi ternyata series ini tuh beneran nggak ada takut-takutnya buat ngembangin ceritanya sampai sejauh ini. Gila banget sih. Bahkan series ini tuh menggali sisi fucked up dalam diri manusia. Ih, gila. Yang biasanya tuh keluar kalau beneran kita udah berada di pojok banget ya, berada di keadaan ya. Contohnya seperti mama saya. Waktu mama saya sedang ada masalah terzolimi, itu mama saya menjadi seorang yang berani. Jadi strong seperti mamahnya Bongsok. Mama saya spoiler. maksudnya? Iya. Strong woman dong, Iya, Bongsok. mama kamu kan. Mama kamu. Apa sih ngomongin apa sih? Iya, mamahnya Bongsok juga strong Iya. sendiri marah. Kalau ulang lagi. Ulang, maaf. Terus seri ini juga pokoknya menggali sisi fucked up dalam diri manusia gitu kan ya. Biasanya tuh keluar kalau beneran kita udah ada di pojokan banget. Bakalan nekat gitu kan orang-orang. Iya. Benar. Merinding banget asli. Pokoknya di film ini tuh nggak ada karakter yang bener-bener baik. Nggak ada yang protagonis. Pasti ada aja yang kayak dia tuh baik tapi Pasti ada ada aja. pemicunya kenapa dia tuh jadi jahat kayak gitu. Asli di series itu Baik yang bener. tersakiti, orang Heeh, yang tersakiti. Pokoknya film ini tuh bener-bener liar banget dan banyak bermain di area yang nggak aman asli. Ini pokoknya berapa ya ratingnya ya biasanya? 18 plus. Oh, rating ininya ya. Ya, Soalnya banyak adegan yang vulgar sih kalau kata aku di episode 1-2-nya apalagi. Tapi mama aku nonton loh. Approve. Nah, si serial film ini bercerita melalui sudut pandang 5 karakter. Jadi si karakternya tuh punya alasan dan kisahnya masing-masing gitu. Nah, apa sih si kisah mereka tuh dikupas sedikit demi sedikit dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Biar kita bisa melihat ceritanya tuh emang dari segala sisi kan. Iya. Kalau misalnya cerita dari satu sisi doang kayak Kan nggak pasti adil kita gitu. bakalan mendukung si karakter itu kan Iya, kayak ini jahat. Tapi kalau ini tuh setelah nyeritain yang satu karakter ini kita tuh bakal diceritain juga karakter yang ini. Tapi nanti kita tuh bakal respect sama karakter yang ini. Iya. Iya, karakter yang lainnya. Jadi ya intinya semua orang punya Asli kekurangan gitu. punya. Yin yang. Yin and yang, yin and yang. Nah, terus karakter Kim Momi ini kan diperanin sama 3 orang berbeda tuh, sama aktor yang berbeda di 3 fase. Yang pertama tuh diperankan oleh Lee Han Byul. ya yang jadi Kim Momi. Yang kedua si karakternya tuh ganti namanya di Arum. Ini dia Arum, persis banget asli. Waktu aku nonton aku tuh gitu tahu kayak kok namanya bisa sama Arum. Ya namanya kan Arum. Nah, itu diperankan oleh Nana. iya oleh Mbak Nana. Ih, cantik Mbak banget Nana. gila sih. Waktu dia si Kim Mominya tuh udah oplas ya. Nah, diperankan jadi Nana itu. Terus yang ketiga waktu si Kim Mominya udah di penjara tuh. Di fase yang ketiga diperankan oleh Go Hyun Jung. Yes. Itu menunjukkan muka habis operasi gitu kan? Iya. Kayak pas Pokoknya kelihatan banget kayak dulu terawat mukanya masih cantik. Setelah itu kan ya di penjara kan dia tersiksa banget Iya, gitu. benar. Makanya ya mukanya juga jadi kayak gitu sih. berubah, ya. Heeh. Jadi agak balik lagi ke dia yang sebelum operasi. Tapi tiga-tiganya gila sih sama-sama orgil, asli bedes banget. Apalagi aku paling suka adegan waktu scene hitam putih yang meraninnya waktu Nana itu. Gila itu keren banget asli waktu si Nananya ngehajar orang-orang di penjara. Goks Anjay. banget. Goks. Sangat memuaskan. Iya, sangat memuaskan. si Lee Han Byul ini ya rookie ya ternyata ya? Iya, si Lee Han Byul tuh rookie. Jadi si serial Maskul ini tuh seri pertamanya di layar lebar. Bahkan dia tuh udah ngelewatin Di drakor. berapa sih 1000 ya kalau nggak salah 1000 audisi kayak gitu dan dia yang kepilih. Iya, keren Iya. banget berarti. Tapi emang mirip kan sama Mirip yang sama webtoonnya di itu. webtoonnya. Memang Asli sih dilanjutkan. akurat banget itu Iya, mukanya. Aku waktu baca webtoon kan aku jadi penasaran tuh. Iya, Aku kan ngeliat webtoonnya. Pas ngeliat setiap karakternya anjir gila mirip semua ya. castingnya Uncanny keren. banget itu castingnya asli. Castingnya keren banget. Nah, terus kan selain Kim Momi nih, ada satu karakter yang sangat berkesan gitu. Dia tuh karakternya tuh ibunya lawan Kim Momi lah istilahnya Iya. mah. Jadi kan nama karakternya tuh Kim Kyung-ja, diperanin oleh Yom Heran nih, ajuma-ajuma wajib yang selalu ada di drakor. Iya, Pasti ada beliau mana tuh. ada. Nah, pokoknya karakter ini tuh sangat memberikan gambaran tentang manusia yang terpojok gitu. Iya. Jadi sisi gelap dari dalam dirinya tuh muncul. Padahal ini asalnya jadi ibu baik banget gitu. Walaupun keras sih ke anaknya maksudnya, tapi kan buat kebaikan. Tapi pas setelah tahu anaknya dibunuh kayak gini, oh kalian bakal ngeliat itu sisi gelap dari ibunya Iya, dia keluar. kelagapan pasti pengen balas dendam lah, Iya. pengen nemuin siapa sih yang kayak gini ke anak gua gitu. Hati. Terus kan dalam proses pencarian dia nyari pelaku yang ngebunuh anaknya itu kan
banyak sesuatu yang gak dia tahu kan, apalagi Iya. dia cuman ibu-ibu gitu. Apalagi waktu dia ngecek kan, ternyata di apartemen anak itu sebegitu cabulnya. Yang dikira ibunya tuh baik, anak introvert, terus kayak kerja kantoran Disangkanya biasa. penurun lah ya, Iya, dianya. disangkanya penurun. Tapi pas ternyata kan anaknya udah meninggal tuh gara-gara si Kimominya itu dimutilasi tuh si anaknya. Nah, terus ibu itu ngecek ke dalam apartemennya gitu, ternyata di dalamnya ada sex toy, terus ada pokoknya yang kayak dewasa-dewasa gitulah. Nah, filenya juga. Iya, bahkan waktu si ibunya ngecek file di PC-nya juga ada 2000 konten porno dan ibunya tuh sekaget itu. Jadi dia aja sampai nggak tahu ini tuh anaknya ngelakuin kayak gitu. Denial lah ibunya Iya. kayak anakku nggak kayak gitu, Iya, anakku nggak kayak gitu, masih kayak gitu kan. Nggak percaya dia. Nah, terus kan karena udah ibu-ibu, jadi biasa kan kalau udah ibu-ibu tuh suka gaptek. Ya, Nah, karena udah gaptek kayak gitu, pas buka PC anaknya, si ibunya tuh kayak kebingungan gitu, kayak ini apa, harus gimana pakainya, keyboard harus gimana. Namanya juga ibu, terus kayak udah terpojok banget, iya. Salutnya dia tuh mau belajar gitu, apapun yang sekiranya, iya. apapun yang sekiranya dibutuhkan itu, termasuk bahasa anak muda. Sampai si ibunya tuh waktu ngebuka streamingan si Mas Girl-nya kan bahasanya tuh aneh-aneh gitu kan, kayak Ada disingkat-singkat istilah-istilah ya, lain. istilah-istilah. Istilahnya. Awalnya ibunya tuh bingung kayak ini ngomong apa gitu nih anak ngomong apa, iya. Tapi pas ibunya nyari-nyari kayak mulai terungkap tuh. Jadi si Kimomi itu ada di mana gara-gara ibunya tuh mau belajar banget gitu. Belajar kayak apa sih, kayak buat anak kekinian gitu kan. Iya. Untuk mencapai balas dendamnya gitu. Nah, Pokoknya waktu aku nonton nggak ada bayangan gitu lah kalau nenek-nenek ini bakalan jadi brutal anjir di endingnya. Dikirain bakal ibu baik, ternyata no. Ternyata dia semangat balas dendam untuk Iya. anaknya. Nah, terus itu kan di episode 3 tuh waktu ibunya kayak gitu. Yang di episode 4 tuh kayak si bagian Kimominya tuh udah dioperasi gitu. Jadi yang diperaninnya sama Mbak Nana itu. iya. Nah, si ibunya kan saking udah dendam ke Sumatnya gara-gara si anaknya dibunuh, akhirnya nyari kemana-mana, pokoknya nyari, dan akhirnya ketemu di kayak apa ya, tempat hiburan malam kayak gitu. Oh, iya. Nah, terus salah satu yang bikin betah nonton ini tuh selain ceritanya yang sangat wow banget Iya. ya. Nah, apa sih sinematografinya tuh art Bagus house banget ya, lah. gambarnya ciamik Amat banget lah, asli. art house ciamik, tekstur backgroundnya apik pisan. Terus kelihatan mahal banget sih itu production desainnya ya. Kelihatan banget film itu tuh niat banget dari segala aspeknya. Asli sih, detail, terus teksturnya juga. Bahkan si backgroundnya juga ya apik banget, asli sih, ciamik banget. Kalau kata aku sih so far biasa di drakor gitu aku nonton ini tuh yang bagus ya, kata aku bagus banget sih dari segala pengambilan gambarnya, pokoknya sinematografinya keren banget. keren pisan. Apalagi waktu perpindahan setiap arc-nya itu loh di series ini, asli rapih banget. Pokoknya nggak boring sih kalau aku nonton film ini, benar-benar dibikin penasaran gitu, kayak dari episode 1 ke episode 2-nya, terus ketiganya kok jadi gini ceritanya, asli berubah banget. Episode 1 itu aku masih bisa kayak oke, episode 1 masih bisa fun, episode 2 udah mulai gini. Apa nih? tuh? Alisnya Episode mulai ini. Alisnya udah mulai gini. Iya, mulai rock. Episode 3 udah mulai ya. Ini kalau meme-meme yang uncanny itu yang semakin gelap. Oh, iya. Episode 3 udah mulai. Teneng. Episode 4 mulai nggak ngotak, makin ending udah parah. Tapi endingnya justru aku malah sedih, asli. Bikin sedih sih itu endingnya, soalnya kayak kasihan gitu ke si Kimominya. Jadi dia tuh selama hidupnya kayak menderita gitu kan, karena cuman gara-gara tampangnya doang sih yang kayak kurang gitu. Nggak Padahal dia diterima tuh banget. pinter banget, Gitu, iya. standar Koreanya gitu. Karena iya bener. Terus kalau kata aku sih Mas Girl itu punya salah satu cerita yang terliar sih, yang pernah aku lihat di dalam sebuah drakor gitu. Berani lah ya, bisa dibilang. Berani banget. Terus gambarnya yang apik, ceritanya yang orgil banget juga. Bikin serial ini tuh pokoknya nggak bisa dilewatin nih, asli. Iya. Kau bisa dibilang dikit banget ya nonton drakor berarti ya? Iya. Hitung jari nggak sih? Banget. Iya, berarti ini salah satu yang sangat membekas ya. Bekas banget sih, soalnya ini ceritanya juga keren banget. Tapi ini tuh bisa kepikiran gitu, kayak kok bisa ya orang kayak gini, kok bisa orang sejahat itu kepikiran Iya. kayak gitu, asli. Kok bisa mereka bikin film ini? Iya, kok bisa mereka bikin film kayak gini, gitu. kok kepikiran Bener-bener gitu. sisi gelap manusia. Tapi yang kayak gitu beneran ada yang terjadi nggak Ada sih? sih, pasti. Ini ada sih. Pasti ada Sisi sih. gelap dunia anjay. Kita kan di rumah wae. Iya. Oh, ya mau lihat. Aduh. Jadi kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ya, Tahu. semoga aja janganlah. Jangan dong, jangan ketemu dong.
Scoring buat film Mas Girl karena aku suka banget, jadi aku kasih nilai 8,5 buat drakor kali ini. Drakor ini mendapatkan hati Aca, guys. Iya, yang aku gak suka drakor tapi kalau ini mantep. Kita percaya. Approve. Kalau kamu? Kalau buat aku sih, aku sebenarnya nggak terlalu suka yang darah-darah ya, soalnya penakut. Sebenarnya penakut kalau misalnya soal denger ceritanya doang nggak apa-apa gitu, tapi kalau lihat langsung kayak nggak kuat itu. Iya. Tapi karena dikemas dengan sangat keren, dari aku 7,9 deh. 7,9 per 9 per 9 per 9. Dibulatkan jadi 8. Yeay. Nanti tulis 7 dibulatkan jadi 8. Kling. Ada Idenya teh sembarangan. Langsung moving biar cepet saat duhur. Moving. Ya sebenarnya resah juga kan belum saat duhur. Oh, jiwa-jiwa ukti. Iya, kalian mau sholat dulu baru dilanjut moving apa gimana? Langsung Aja sekalian. Habisin lu. Lah ya. Moving mah Kayak aku nanti kayak di videonya sholat dulu ya bentar. Soleha. pamer. Ini masih mulai kan? Masih. Enggak gini, jadi di ending itu berhubung kita belum sholat zuhur, Kita percepat aja ya gitu. kita percepat aja karena kita harus sholat zuhur, siangnya sholat zuhur, malamnya sholat isya, malamnya sholat isya. Hashtag pamer ya, hashtag pamer sholat. Dilarang ria gitu. Iya. Kita lanjut ya guys. Nah, Ya. ini nih satu lagi kita bahas tentang serial televisi juga. Ini Masih tetap di Korea ya ya? masih di Korea ya. Ini juga adaptasi dari webtoon. Ini adaptasi. Iya, dari webtoon juga. Iya. Dengan judul yang sama. Ya, ini juga adaptasi webtoon sama kayak Mas Girl. Mas Girl. Nah, ini judulnya sama seperti webtoonnya, yaitu Moving. Gimana nih Moving nih? Nah, jadi Moving tuh cerita tentang superhero ya guys. Tapi superhero-nya di Korea yang mereka tuh punya kekuatan tapi bisa turun-temurun Ya. gitu. Jadi kekuatannya turun dari orang tuanya. Kalau di barat kayak film X-Men, ini tuh mirip-mirip kan, itu X-Men juga kan kayak turun-temurun, terus kayak anak-anaknya disekolahin. Antara film X-Men sama film Heroes, kalau kalian tahu itu zaman dulu ada film Heroes, superhero mirip kayak gini. Kelihatan sekali kan umurnya. Sangat tua. Nggak tua banget. Ya pokoknya superhero ini kan udah nggak asing lah ya di Ya. dunia perfilman sedunia ini kan, karena kita semua pasti pengen punya yang namanya superhero. Hero. OPM. OPM. Pancemin. Oh. Briefing dulu dong, harus saya kasih tahu. Nggak usah di-cut ya, tadi kayaknya bagus. Nah, cuman drama Moving ini apa sih? Nah, drama Moving ini walaupun tentang superhero, tapi si ceritanya tuh bukan sekadar cuman bertarung Iya. gitu. Ada kisah kehidupannya yang dibawa dengan pelan gitu, tapi Iya. gak bikin ngantuk gitu, gak kerasa gitu kayak Ini drama lah. iya. Pas nonton tuh kayak lah udah habis, kirain cuman 30 menit padahal sejam. Pokoknya series ini tuh bikin pengalaman nonton tuh kayak jauh lebih mendalam daripada benar. sekedar pertarungan antara Nah. kebaikan sama kejahatan aja gitu. Iya benar. Ya benar. Nah kan biasanya nih ya dari cerita-cerita superhero mereka tuh menunjukkan jati diri, ajang pamer kekuatan lah untuk menolong orang-orang yang lemah. Nah namun di drakor Moving ini kita di drakor Moving ini alih-alih menjadi pahlawan super Ya. yang terkenal, mereka tuh malah dididik untuk menjadi agen rahasia. Jadi senjatalah untuk melawan perang diem-dieman lah. Atau gimana kah ya? Nah, ya misterinya tuh di situ. Nah, terus serial ini juga mengikuti perjuangan beberapa agen gitu yang udah pensiun setelah menetap buat menjalani kehidupan normal di Seoul. Terus anak-anaknya juga kan udah remaja, anak-anaknya mereka tuh, tapi mereka tuh kayak nggak sadar gitu kan. Ternyata mereka tuh mewarisi kemampuan istimewa dari orang tua mereka. Iya benar. Kan kalau yang karakter utamanya itu aku lupa namanya siapa ya? Karakter utamanya pokoknya dia kan Kim Bok Sok Bong. Huisu. ya Siapa yang cowok? yang cowok. Oh, yang cowok bongsok. Yang cowoknya tuh kan ternyata nurun dari ayahnya kan ya. Dia tuh bisa
terbang kayak gitu. Terus kalau yang cewek dia tuh nurun juga dari ayahnya. Ayah itu kayak nggak bisa luka kan dulu Iya. tuh, dijulukin monster kan. Iya, Si ayahnya tuh monster. intinya kalau ditembak, disayat, diapain nggak akan mati-mati Iya, asli. Iya. kayak Wolverine. Kayak Wolverine. Iya. Si anak itu nurun, ketahuan itu waktu di sekolah temannya lagi ada yang dibully kan. Iya. Waktu yang dibully, Dia berusaha. dia tuh berusaha ngedukung ya, ngebantu dengan gelut sama orang-orang yang berapa sih ngelawan 11 oh 17 ya. Iya. Banyak lah belasan. Ditantang kabeh Iya. gitu. Ditantang. Terus kan keluar. No, lehernya tuh Lapang iya, kosong. Lapang kosong keluar. separuh lah kosong. Ayo. Gelut. Terus kan si leher itu kayak kebeset gitu Iya, kan. berapa kali, ya. Tapi ternyata bisa pulih lagi Iya, gitu dengan regenerasi. sendiri. Iya, persis banget kayak bapaknya. Nah, terus yang ketiga itu karakter yang cool itu siapa sih cowoknya yang ketua kelas itu? Si Kang Hun. Anjay. Iya, itu juga Iya, kan namanya kayaknya nurun juga kan dari ayahnya. Iya, dari ayahnya. Karena dia tuh iya kuat banget. Sebenarnya belum dijelasin sih Iya, ke depannya itu belum dijelasin kayak kira-kira gimana. dia tuh punya kekuatan dari ayahnya doang atau ibunya juga ternyata sama gitu. Kan kalau Oh iya, iya, Bongsok ya, benar. Bongsok tuh pure blood kan. Iya, dia pure Kalau blood. Huiso kan half blood. Heeh. Kalau si itu nggak tahu. Kang tuh. Hun, si Kang Hun Si Kang Hun masih belum tahu. belum diceritain. Belum diceritain. kan. Ceritain ya. Terus kan ini si pemerannya tuh ini loh aktor-aktor terkenal. Iya, atau bener. terkenal. Semuanya tuh kayak, "Duh, ini drakor ngabisin uang banget." Asli. Tapi katanya ini jadi salah satu Disney ya, Disney pendapatan Disney. Terus termahal juga katanya deh kalau nggak salah. Gila, bayangin aja CGI-nya aja. Iya, ini bener loh. Kalau di antara yang lain kayak CGI-nya tuh ini terbagus kata aku, rapi banget. Asli. Apalagi waktu Konsisten adegan, lah. waktu adegan fight-nya itu, gila bagus banget. Biasanya kan seri-seri yang kayak gini bagusnya di awal atau enggak Iya. ditumpuk di akhir. Iya, Bagus itu di akhirnya aja. Iya. Mereka menghindari CG lagi. Iya. Bisa menghindari. Bahkan Hemat kayak budget. iya kayak film American Born Chinese juga kan. Jadi cuman di awal-awalnya kita tuh kayak yakin kayak wah series ini kirain bagus bakal banget. ini. Iya, kirain bakal seterusnya. Ternyata di tengahnya agak dragging, terus kayak terlalu apa ya, kayak bertele-tele gitu lah. Padahal itu tuh bisa dipangkas. Di endingnya baru dihabisin, tapi ya tetap kurang aja ya. Di sini enggak ya? Enggak, kalau di sini enggak. Benar-benar memanfaatkan setiap episodenya. Iya, Iya. tiap episodenya tuh memang ada cerita baru yang Ada saling cerita. berhubungan Iya. gitu loh. Bagus lah, nggak filler gitu kan? Awalnya kan aku tuh bingung ya kayak kok dia bisa terbang, terus cewek ini bisa kuat banget ya. Tapi ternyata setelah itu kan dibahas ya kayak flashback dari orang tuanya itu. Iya, seru-seru banget Mantep deh. kisah orang tuanya tuh. Banget, sumpah actionnya apalagi yang bapaknya tuh, yang bapaknya Wiso. Iya, iya benar, Banget actionnya bapaknya kayak, bisa. anjay. Bapaknya itu ganteng banget. Iya, Kata mama sama aku ganteng banget. Bapak Kim Bong Sok ya? Iya kok. Apa namanya? Udah bapak-bapak tapi tetap ganteng. Namanya Join. Iya, karakternya Kim Do Sik. Itu sama si ceweknya itu sama yang jadi ibunya. Siapa sih yang jadi ibunya sih Si karakternya? Han Hyo Jo. Iya, itu cakep banget. Itu Filipina juga cakep ya banget. chemistry-nya edan banget sih, kayak nyambung banget. dapet. Dapet Kayak banget. cocok menikah lah kalian. Iya, cocok menikah Kita udah. semua naik kapalnya. Kita semua cuman NPC, mereka main karakter. Lagi mau ditembak juga pelukan Iya, dulu. pelukan dulu. Ih, Tahu mantep. nggak? Aku tuh baru baca kan interview. Iya. Jadi ternyata si pemeran cewek siapa tadi? Han Hyo Jo. Han Hyo Jo tuh pernah disuruh kissing sama Oh. si Join. di akhir tahun sama si sutradaranya. Padahal Oh, nggak iya? dari naskah. Jadi si sutradaranya juga ngedukung mereka. Parah Sip banget. juga. juga itu sutradaranya. Parah banget sih. Emang cocok sih mereka tuh. Iya, tapi emang cocok banget. Tapi selain itu juga kan si yang jadi siapa sih yang bapaknya si cewek itu setelahnya nyeritain yang si jadi Hulk. bapaknya. Siapa sih namanya? Iya, yang jagoan itu. Ryu Seung Ryong. Itu ya, Dia teh apa? Iya, Gong Ryo kan dia Iya. nama lainnya tuh Gong Ryo. Iya nama. bapaknya juga kan di situ pas kenalan sama istrinya. Ibunya. Iya itu. Iya, lucu banget. Tapi sedih anjir Itu pas sih, episode berapa. Hidupnya lu bayangin aja hidup lu Iya. kayak begitu gitu. Iya, dihianatin. Iya. Pokoknya kita tuh Sedih respect juga. banget aja sama bapaknya, baik banget dia jadi seorang Temennya ayah. nggak tahu kemana. Tapi aku juga sakit hati gitu waktu si bapaknya kan
apa sih, akhirnya kan jualan ayam itu loh. Iya, jualan ayam. Jualan ayam tapi nggak dihargain kan, kayak dia tuh ngasih kupon tapi kuponnya dijatuhin terus ada gimana. Soalnya aku ngerasain dulu, aku juga kan pernah kerja tuh, kerja di apa kayak tempat les kayak gitu kan. Nah terus setiap aku ada kunjungan kayak ke sekolah gitu, aku tuh harus kayak ngebagiin brosur juga. Oh, Pas aku ngebagiin brosur kayak gitu, ya maksudnya kan kayak etikanya brosurnya bawa dulu, maksudnya kayak ya mau dibuang terserah gitu kan, nanti aja gitu. Nah ini aku masih ada di sekolah itu, masih ada di gerbangnya, maksudnya masih ada di situ aja, masih ngeliat gitu si ibu-ibu itu kayak udah baca langsung buang aja. Nah itu tuh kayak sakit hati banget. Makanya kenapa waktu aku ngelihat si karakter bapak ini pas ngejual ayam terus nggak dihargain kayak gitu, asli sakit hatinya kerasa anjir, kerasa banget. Nah terus kalau pendapat aku juga nih, di tengah beragam kayak drama yang aku lihat selama ini ya, Moving itu pokoknya tayang dengan pendekatan yang benar-benar fresh banget sih asli. Terus kayak memancing rasa pengen tahu gitu sama emosi penonton. Pokoknya dari episode pertama juga ya, kita tuh kayak udah pasti pengen lanjutnya kayak Mask Girl tadi lah. Terus kan si Moving ini kan awal tayangnya tuh langsung jelek 7 episode. Habis itu dilanjut per minggu. Jadi kan pas awalnya kirain udah langsung tamat gitu 7 episode. Ternyata masih ongoing kayak pas aku lihat ini berapa episode? 20. 20. Kayak lama banget, aku tuh penasaran gitu gimana. Tapi pas kita nonton gak kerasa kan ya? Kerasa. Tiba-tiba udahan kayak kok udahan lagi anjir, langsung kayak gitu lah. Terus Moving juga berhasil membuktikan kalau misalnya kayak serial itu nggak perlu lah kayak mengandalkan genre misteri sama thriller atau horor kayak gitu. Apalagi buat gitu ya, buat penonton terpikat gitu kan. Kan biasanya orang-orang gitu senang gitu horor atau nggak kayak thriller, misteri, pokoknya yang kita manusia sukanya menyiksa. Menyiksa diri, menyiksa orang lain. Betul. Tapi kayak dalam film aja lah guys, gitu mereka. Dalam film aja. Meskipun nih Moving nggak tergolong genre thriller horor yang kayak gitu kan, tapi serial ini tuh berhasil narik penonton gitu. Jadi terus kayak pada emang kuat gitu penontonnya, nggak bubar gitu. Habis kan ada beberapa drakor tuh kayak seru awal-awal terus lama-lama kayak boring lupain aja gitu, nggak dilanjutin. Juga kadang turun kan, tapi masih terus sampai sekarang. Iya terus-terusan. Pokoknya plot yang kuat tuh bisa jadi jalinan cerita yang baik gitu. Bahkan bisa menjadi daya tarik utama kan ya buat sebuah serial kayak gitu. Nah, terus yang mengesankan dari alur ceritanya. Si produsernya teh bikin alur ceritanya teh sangat menarik gitu. Terus bikin nuansa berbeda dalam dunia drakor. Kan misalnya drakor tuh kayak ya udah gitu kelihatan banget tuh drakor, tapi ini enggak gitu. Walaupun kayak ada sih sedikit kayak kelemahan ya dalam pengembangan ceritanya, kayak misalnya plotnya tuh kayak agak berbelit-belit gitu, kayak misalnya di bagian flashback. Padahal itu tuh kayak sebenarnya bisa dipangkas dikit, dipangkas, tapi kayak terlalu lama gitu kan, terlalu kayak kalau misalnya orang yang nggak suka kan kayak agak boring nontonin itu. Jadi karena pemeran utamanya yang mahal-mahal gak sih, kayak lebar gak sih? Iya sih benar. Gitu, kayak udah dihabisin aja sampai selesai gitu. Pokoknya kayak gitu deh, pokoknya kadang suka ada alur juga yang nggak terlalu penting, tapi ya sejauh ini masih bagus-bagus aja ya, walaupun ada itu juga. Terus kalau dari segi alur ceritanya juga, pokoknya kata aku mah mulus sih, nggak kayak cut-cutnya tuh nggak rapi kayak gitu. Menurut aku mah kayak enak aja gitu ngebawanya. Kayak misalnya flashbacknya dulu, terus nanti kayak masa sekarangnya. Rapi lah. Rapi banget pokoknya. Nah terus kan penggunaan efek khususnya tuh kayak nggak berlebihan gitu, jadi sewarna, jadi kombinasinya tuh bagus lah, nggak aneh gitu, pas. Terus peletakan kameranya juga bagus, angle-nya tuh kayak pengambilannya kayak emang bukan nggak penting gitu, emang mendukung scene tersebut biar pesannya tuh lebih tersampaikan gitu. Apalagi waktu yang fightingnya, asli sih keren, pengambilan gambarnya itu keren banget. Pokoknya selama nonton drakor ini keren anjir, pokoknya pas bagian fightingnya gitu jarang dilihat gitu di drakor. Sama ini nih perkembangan karakternya juga, kalau kataku brilian banget sih asli. Pas. Pokoknya semuanya menghadirkan drama yang patut ditonton gitu deh pokoknya. Gak heran lah jadi produksi termahalnya di sini, kayak ya emang tiap nonton juga kayak astagfirullahaladzim, ini duitnya berapa? Ini keren banget gitu. Aktornya kayak begitu. Triliun nyampe. Pasti sih kayaknya. Pasti sih, kayak gaji kita sih itu triliun. Amin. Kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berdoa guys. Paling tipes.
Paling T-nya tuh tipes. Iya, T. Satu T, satu tipes. Tipes, oh iya bener, satu tipes. Secara garis besar, nah serial superhero yang satu ini sangat memikat penonton gitu dengan pendekatan cerita yang unik dan segar. Apalagi kan ini adaptasi webtoon ya, Iya. pasti orang-orang ya udah punya ekspektasi lah, apalagi buat pembaca setianya gitu kan. Dan setiap episodenya tuh ada kejutan baru gitu, pasti ada cerita kayak kan tiap episodenya ada cerita baru diceritain karakter yang lain. Jadi tiap akhir episode besok ngebahas siapa ya? Iya, besok ngebahas siapa lagi ya? Pasti gitu rasanya. Bikin penasaran Iya, pokoknya. penasaran gitu. Terus aksinya tuh seru banget. Asli. Musiknya mendukung. Ya, bener bagus banget. Pokoknya bikin pengalaman nonton tuh jadi bikin kuat lagi gitu, Iya, memperkuat pengalaman nonton. Puas lah nonton Iya. itu teh kayak seneng banget bisa nonton itu gitu. Iya sih, Kayak keren nonton sih. film setiap episodenya gitu. Kita Iya. kayak nonton series tapi kita nonton Kayak film nonton gitu. film emang. Bagus banget. Niat banget bikinnya. Rating dari kamu berapa? Ede. Dari aku karena aku suka sama kayak Mask Girl ini Iya. 8,5. Nih 8,5. Ih, langsung 8 nonton. Ini 5-nya. Oh, 8,5. kelihatan banget ya. Kelihatan, oke, siap. 8,5. Oh, berapa lu? Dari aku sih 9. Widih. Enggak, Mantap, 9,999 enggak? Enggak. 9 aja. Dah 9 aja, yang editnya kasihan yang editnya. Iya, karena sekarang kan udah sangat mepet waktu sholat ya. Kita sekarang harus sholat dulu Salat guys. dulu ya kali ini. Utamakan sholat, utamakan ya, guys. sholat. Walaupun Iya. bentuknya seperti ini, kita tetap Walaupun ya bentukannya babang uki seperti ini kita berusaha iya, untuk tetap Ya, sholat. seimbangkan lah, kita harus seimbang kayak dunia harus ini. balance. Ya, yin yang yang. Yin yang, yin Pagi yang. beribadah, malam beribadah. Jangan lupa Bisa, beribadah ya bisa, guys. Iya. udah ini teh. Ya udah. Sekian dari kita. Buat teman-teman yang suka jangan lupa di like. Ulangin sih kan tadi sekian dari. Tuh udah. Sekian dari kita. Ya. Buat yang suka videonya jangan lupa di like. Ya. Ya, Terus di-subscribe juga. di-subscribe juga. Share juga ke teman-teman kalian. atau Bisa Bisa follow Instagram kita di kita never dot iya. id. atau bisa follow Instagram saya di @istri_orochimaru dan Instagram saya @arumnstkren. Nah, buat kalian yang pengen diskusi, komen aja di komentar komen aja biar di bawah. kita tuh lebih interaktif, guys. Yes. Ayo dong, biar kita tuh lebih hidup. Iya, Yes. tolong dong guys, komen yang banyak. Like juga jangan lupa. Like, oke? Ya, oke, ya, oke, siap, oke. siap, Terima siap, siap. kasih. Ya. Nevermore signing off. Thank you Thank you semuanya. semuanya. It's a wrap. It's a wrap.